Bapak Yusuf Mansur, saya TKW Hong Kong, dan kami para TKW Hong Kong sangat mengharapkan kedatangan panjenengan untuk Hong Kong untuk menjelaskan bagaimana selanjutnya tentang sekian banyaknya investasi yang sampai janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Syarif Al-Walid. Video ini saya ambil dari channel YouTube Thaibah TV yang dikirim langsung dari luar negeri, dari TKW Taiwan Hong Kong, yang mengundang Yusuf Mansur untuk hadir di sana. Sepertinya maksud dari ibu, ini Ibu Suratih ya, ini juga pernah tampil di channel YouTube kami, yaitu channel YouTube Cahaya Islam, yang diwawancarai oleh Pak Darso, di mana di situ Ibu Surati di sini adalah sebagai seorang investor juga. Kalau saya tidak salah itu adalah Hotel City. Dan dalam video singkat ini Ibu Surati mengundang Yusuf Mansur untuk datang ke sana, ke tempat sekarang dia bekerja menjadi TKW, agar paling tidak mempertanggungjawabkan bagaimana dulu Yusuf Mansur betapa gencarnya mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk berinvestasi. Lalu hari ini kemudian hilang begitu saja tanpa kabar, tanpa konfirmasi, tanpa alasan, dan tanpa sepatah kata pun intinya, teman-teman. Nanti juga akan saya flashback sebuah video yang juga sudah pernah kami tayangkan, di mana di sini video ini menampilkan beberapa orang yang merasa dirugikan oleh seorang bernama Jam'ah Nur Hati Mansur atau Yusuf Mansur. Stasiun kereta atau MTR exit A1 yang menuju ke masjid Jinsa Coy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yusuf Mansur, saya TKW Hong Kong, dan kami para TKW Hong Kong sangat mengharapkan kedatangan panjenengan untuk Hong Kong untuk menjelaskan bagaimana selanjutnya tentang sekian banyaknya investasi yang sampai janjikan. Tabung tanah, Hotel Moyovidi, Paitran, itu sangat kami menunggu. Kami dengan beberapa teman sangat menunggu, dan kami pasti akan hadir. Saya mohon Pak, 22 Desember 2023. Salam hormat, salam dengan senang hati, kami sangat menunggu TKW Hong Kong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah Ibu Suratih yang dulu dalam video kami itu sampai menangis, teman-teman. Sampai menangis diwawancara oleh Pak Darso, sampai menangis memohon kepada Yusuf Mansur agar uangnya segera dikembalikan. Dan dalam video ini Ibu Suratih kembali mengundang Yusuf Mansur untuk ke Hong Kong menjelaskan bagaimana investasi-investasi yang kemarin Yusuf Mansur sudah presentasikan, sudah mengajak orang, lalu kemudian orang-orang ini, bukan hanya Ibu Suratih ya,
Bisa jadi orang-orang yang kemudian berinvestasi atas ajakan Yusuf Mansur ini puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang, teman-teman. Bahkan ribuan orang. Jadi ini ketika ditotal itu angkanya tidak main-main. Jadi sekali lagi saya bilang, mungkin banyak di kolom komentar itu mengatakan bahwa 12 juta, 10 juta. Tapi ini kalau dikali 1000 orang, itu kira-kira total nilainya berapa, teman-teman? Jangan abaikan hal itu gitu. Dan ini diduga kuat, kemungkinan besar itu terkumpul ke satu arah gitu, ke satu titik, yaitu Yusuf Mansur gitu. Diduga kuat ini terkumpul di satu kantong gitu. Maka angkanya tidak main-main, teman-teman. Ketika kita berbicara nominal per orang, per individu memang kecil, mungkin kecil, 10 juta, 12 juta, tapi coba dikalikan 100 dulu. Kalikan 1000, kalikan 2000, kalikan 3000. Banyak sekali, teman-teman. Dan hari ini Yusuf Mansur mencalonkan diri sebagai calon legislatif caleg DPR RI melalui Partai Perindo dengan dapil Jakarta Timur. Kenapa saya sambungkan ke sana? Kenapa saya sinkronkan ke sana? Kenapa saya arahkan ke sana? Karena begini, teman-teman. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita memilih orang itu tidak asal memilih ya, karena ini untuk nasib kita 5 tahun ke depan. Jadi tolong jangan bersikap apatis, siapapun yang naik sebagai DPR, siapapun yang naik sebagai presiden, siapapun itu, kita tetap cari uang sendiri. Tidak seperti itu cara berpikirnya, teman-teman. Dan tidak boleh seperti itu, karena mereka-mereka ini yang akan duduk di parlemen sana, yang akan duduk di tampuk kekuasaan sana adalah pemegang kebijakan, adalah pemutus kebijakan, adalah orang yang ke depan akan berwenang. Tentu teman-teman sadari bahwa kasus atau masalah yang menyeret nama Yusuf Mansur ini sudah sejak lama. Saya saja mulai kemudian mengangkat isu-isu tentang Yusuf Mansur ini sudah kurang lebih 3 tahun, teman-teman. Tapi apakah ada perkembangan yang nyata? Apakah ada kemudian efek yang nyata? Tentu tidak, teman-teman. Ada beberapa kasus sudah masuk ke pengadilan, ada beberapa kasus sudah kemudian berjalan di pengadilan, tapi menurut saya itu kurang signifikan. Karena kenapa? Lagi-lagi pemegang kekuasaan, pemegang wewenang, orang-orang yang punya power itu acuh dengan masalah ini gitu. Maka kita berharap pemimpin ke depan adalah orang-orang yang kemudian memperhatikan rakyatnya, orang-orang yang memperhatikan masyarakatnya, orang-orang yang memperhatikan umat gitu. Masalah apapun itu. Karena terus terang bagi saya kasus Yusuf Mansur ini bukan lagi skala, ini udah skala nasional, teman-teman. Karena orang-orang yang kemudian muncul yang kami wawancarai bukan hanya dari satu bidang, bukan hanya dari satu masalah, tapi berbagai masalah. Karyawan Paitren, investor Hotel City, investor tambang batu bara, tabung tanah, umroh merdeka, belum lagi seperti Ibu Ana, Ibu Lestari, belum seperti Bapak Matizi, banyak, teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan, kita balik lagi ke pencalonan calon DPR RI tadi. Pikir 10 kali sebelum kemudian memutuskan untuk memilih. Karena kenapa? Masalah-masalah dari Yusuf Mansur atau Jam Anwar Hatip Mansur ini banyak yang belum terselesaikan. Bagaimana mungkin kita akan mempercayakan suara kita, kita akan mempercayakan aspirasi kita ke depan ketika orang ini terpilih? Bagaimana mungkin kita akan percaya kalau masalah-masalahnya saja belum pada selesai, belum ada yang selesai? Bagaimana mungkin kita bisa yakin bahwa orang ini kemudian akan mampu mengaspirasikan suara kita, akan mampu menyuarakan suara kita, kalau masalah-masalah pribadi saja, kalau dia naik saja, itu sudah membawa masalah-masalahnya sendiri gitu. Ini yang perlu dipertimbangkan, teman-teman. Ini yang perlu kita pikirkan matang-matang sebelum menjatuhkan pilihan kita. Saya tidak mempengaruhi Anda untuk tidak memilih Yusuf Mansur, tidak. Tapi dipikirkan matang-matang. Seperti kata salah satu calon presiden bahwa untuk memilih seorang pemimpin, tentunya di sini ya eksekutif, legislatif gitu. Mau dia presiden, mau yudikatif, legislatif, ini secara umum ya. Untuk memilih seorang pemimpin, lihat jejak digitalnya, lihat rekam jejaknya, apa yang sudah dia perbuat di masa lalu. Bagi saya ini sangat substansial. Bagi saya ini sangat logis. Kenapa? Karena ini adalah 5 tahun ke depan. Kita tidak tahu. Semua orang bisa berbicara, saya akan bangun ini, saya akan membuat undang-undang ini, saya akan mensejahterakan. Semua orang bisa ketika berbicara, saya akan. Tapi yang orang-orang tidak bisa hindari adalah rekam jejak. Apa yang sudah dia perbuat di masa lalu, itu yang teman-teman perlu lihat gitu. Maka
Patokannya adalah apa yang sudah Yusuf Mansur perbuat di waktu lalu menjadi alasan kita untuk memilih atau tidak memilih, teman-teman. Baik, saya akan lanjutkan dengan sebuah video durasi 10 menit. Silakan teman-teman simak bagaimana sepak terjang Yusuf Mansur di masa lalu, mengajak orang-orang untuk bersedekah, mengajak orang-orang untuk berinvestasi. Tapi motivasinya di sini yang kami kejar, bukan sedekahnya, teman-teman. Bagaimana cara seorang Yusuf Mansur mengajak orang bersedekah dan tujuannya, dan bagaimana cara seorang Yusuf Mansur memotivasi orang untuk bersedekah. Bagi saya ini jauh dari kaidah-kaidah Islam yang diajarkan, teman-teman. Kita tidak melarang orang untuk bersedekah, tidak, sama sekali tidak, teman-teman. Tapi bagaimana cara niat Anda bersedekah, bagaimana kepada siapa Anda bersedekah, itu yang selama ini kami protes dan kritisi, teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos. Emangnya nggak bosen ente pakai motor melulu? Bosen dong, ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000, paling kagak kita dapat Xenia dah ya tahun 2000, paling kagak itu, paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta, kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya, kafir. Nggak percaya, kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong, hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Nih coba saya tanya bapak-bapak, yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada, satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Hasil jual tanah nggak usah dibagiin ke ahli waris, bagi aja, udah sedekah ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin, nggak ada, semua dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Ya, tinggal berapa? Tinggal kurang lebih 500.000 ada di ATM. Mau tangan dong. Oh, iya kok. 500.000 itu 500.000. Nih sekali, sini. Siapa di antara saudara, kan belum tentu semua punya toh. Siapa di antara saudara yang pengen punya duit cash 10 miliar rupiah? Oke, kalau pengen punya 10 miliar, lu sedekah 1 miliar dong. Ada enggak? Oke, kalau enggak ada, start dari 100 juta. Ada enggak? Kalau enggak ada, start dari 10 juta. Ada enggak? Kalau enggak ada, start dari 1 juta. Ada enggak? Enggak mungkin enggak ada. Kira-kira begitu. Mulai perjalanan tuh mulai. 500.000, bang. Nanti dapat 5 juta. Sang, 500 juta. Sang, 5 miliar. Sang, 50 miliar. Subhanallah. Oke, makasih mas. Tapi boleh saya tanya? Boleh. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Oke. Kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500.000-nya. Makasih ya. Siap. Saya kasih tahu cara seperti ini. Begitu sedekah nih Avanza, Mas nggak hilang mobil. Karena tetap punya mobil, yakni mobil Kijang. Bedanya, mobil Kijangnya ini sewaan. Oke? Bisa dipakai selama 6 bulan. Bagaimana kemudian nanti bulan ke-7? Bulan ke-7 kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. 1 miliar beli aja mobilnya lagi. Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Subhanallah. Luar biasa. Mobil Avanza. Assalamualaikum Ustaz Yusuf Mansur. Dengan penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana. Kalau
memang saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset. Dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali. Semoga segera agar saya bisa memperbaiki kubuk saya. Hanya itu harapan saya. Terima kasih sekali. Oh ya, buat teman-teman yang di Hong Kong dan mungkin ada juga yang di Taiwan dan mungkin di mana aja, mungkin di Malaysia pun juga ada banyak para TKW. Mari Mbak, siapapun kalau ada yang ikut investasi bersama Ustaz Yu Mansur, mari gimana caranya agar kita bisa menikmati hasil. Jadi perlu ingat kita, karena kita di sana itu babu, kerja nggak segampang orang Indonesia tahu kita terima duit jutaan. Kita kerja itu terkadang dari melek mata sampai tutup mata, itu pun masih dicaci maki sama majikan. Mari ya Ustaz Yu Mansur, tolonglah biarkan kami merasakan kreat kami. Untuk Ustadz Yusuf Mansur, sebelumnya kami mohon maaf karena selama ini kami telah begitu percaya kepada Ustadz. Kami anggap Ustadz sebagai seorang yang solih, seorang yang menebar kebaikan. Akan tetapi pada akhirnya harus seperti ini. Ya, kami mohon sebagaimana yang telah banyak Ustadz sampaikan di majelis, bahwa 1 rupiah yang bukan hak kita itu jangan sampai kita pergunakan. Oleh karena itu kami mohon, karena kesepakatan awal tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan, kita mohon itu untuk dikembalikan apa yang menjadi hak istri saya. Ya, saya ikut 12 juta. Itu uang saya dapat ketika saya mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi saya ikut patungan usaha karena saya berharap nanti setiap tahunnya saya akan dapat bagi hasil. Karena setelah saya keluar kerja kan otomatis saya nggak kerja. Saya nggak punya penghidupan yang pasti gitu. Usia saya sudah tua, jadi saya tidak bisa lagi mencari pekerjaan yang mungkin bisa mencukupi kebutuhan saya sama anak-anak. Salah satu peserta investasi patungan usaha yang dirilis oleh Bapak Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2012. Pada saat itu beliau mulai launching promonya di acara Kuliah Subuh Wisata Hati Antv. Dari situlah pada saat berdakwah kemudian
beliau kemudian mempromosikan program patungan usaha itu dengan misinya untuk pemberdayaan umat, patungan usaha yang kita rilis bersama dari umat untuk umat.